Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah ya nak ya. Kita bertemu lagi pada pertemuan pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah. Nah, pada pelajaran kedua ini masa berhubungan listrik. Listrik merupakan energi yang banyak dibutuhkan manusia. Hampir semua peralatan manusia itu menggunakan listrik. Dan juga kita belajar semalam itu belajar tentang unsur-unsur intrinsik, yaitu diantaranya adalah tentang karakter dalam tokoh cerita. Nah, kita menyambung pada materi yang sekarang juga berbicara tentang listrik tapi berupa cerita. Nah, dalam cerita ini nanti kamu kasih tugas tentang unsur-unsur intrinsik. Nah, akan mengulang kembali materi tentang unsur-unsur intrinsik. Dalam karya sastra ada dua narasi atau cerita, yaitu fiksi dan fiksi. Kalau fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan, seperti cerpen, komik, dongeng, novel, dan lain-lain. Kalau non-fiksi adalah cerita berdasarkan kenyataan dan datanya dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, laporan wawancara, karya ilmiah, biografi, dan lain-lain. Yang sekarang kita akan mempelajari cerita tentang fiksi. Fiksi itu ada unsur intrinsik, yaitu tema. Kita sudah pelajari ya. Kemudian tema itu adalah cerita tentang apa. Yang kemudian tokoh itu kamu sudah tahu ya, orang atau subjek yang terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian karakter itu perilaku atau sifat orang sebagai tokoh dalam cerita. Kemudian alur adalah jalan ceritanya, apakah alurnya maju atau mundur. Kemudian yang kelima adalah latar itu di mana cerita itu dibuat, tempat, waktunya, dan suasana dalam cerita itu. Yang keenam adalah amanat atau pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang ketujuh adalah gaya bahasa, yaitu rangkaian kata-kata yang dapat menarik para pembacanya. Yang kita pelajari sekarang 1 sampai 6 saja ya. Nah, sekarang buka halaman 17 ini adalah Maya dan Peri Listrik. Nanti kamu baca ceritanya, bacakan garis besarnya saja ya dari cerita ini, bahwa di suatu daerah ada yang anak namanya Maya. Maya ini senang di rumah, tidak mau keluar, tidak mau berteman. Dia selalu menonton televisi. Kalau bosan dia menggunakan main game, semua yang berhubungan dengan listrik. Kemudian lampu-lampu, dia senang dengan lampu-lampu yang cantik. Jadi lampu itu Maya hidupkan semuanya. Walaupun siang hari dia tetap menghidupkan listrik, menggunakan lampu-lampu itu. Pada suatu hari datang seorang pelit listrik. Kemudian si Maya dibawa ke negerinya. Kemudian dalam cerita itu bahwa dia melihat bumi begitu susahnya bekerja setiap hari tanpa istirahat untuk mengambil biji-biji listrik yang ada di negeri listrik. Nah, kalau bumi ini nggak boleh istirahat. Kalau istirahat maka dia akan ditegur oleh petir yang menggelegar. Nah, selanjutnya kamu baca sendiri ya ceritanya ya. Nah, yang sekarang tugaskan kepada kamu, setelah kamu baca cerita itu, kamu buatlah unsur-unsur intrinsiknya. 1, temanya apa? Kedua, tokohnya siapa? Ketiga, karakternya. Keempat, alurnya. Ceritanya maju atau mundur? Masuk maju itu adalah cerita pada masa yang dulu kemudian ceritakan sampai sekarang contohnya. Atau kalau dia mundur yaitu cerita yang sekarang, masa sekarang diceritakan yang pada masa dulu. Nah, itu alurnya. Kemudian latarnya, di mana cerita ini dibuat, waktunya kapan. Nah, kemudian amanat itu adalah pesan moral apa yang dapat kamu
pesan moral apa yang dapat kamu ceritakan dari cerita ini? Ya, itu aja, sampai 6 aja ya. Oke. Setelah itu kita buka halaman 21. Ini berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dalam semua benda, keadaan dan makhluk hidup. Jadi kita tidak bisa kita harus menjaga lingkungan ini. Kalau lingkungan ini baik, maka sejahteralah hidup kita pun merasa senang. Kalau lingkungan ini tidak baik, maka kita akan kesusahan. Karena semua yang kita butuhkan berada dalam lingkungan. Nah, supaya lingkungan ini baik, maka kita harus melakukan kewajiban. Manusia mempunyai hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi, apa kewajiban kita sebagai manusia terhadap lingkungan? Contoh, kewajibannya apa? Membersihkan lingkungan dari sampah. Berarti apa? Jangan buang sampah sembarangan. Kemudian apa? Mengadakan reboisasi. Jadi jangan sampai hutan itu gundul. Kalau hutan gundul, maka bisa terjadi bencana sama kita. Bisa tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Mengurangi polusi udara. Artinya apa? Kita menggunakan kendaraan bermotor. Contoh ya, menggunakan kendaraan motor kalau memang dibutuhkan. Kalau jarak yang dekat lebih bagus kita jalan kaki, itu contoh. Kemudian kita mempunyai hak terhadap lingkungan. Apa itu hak kita terhadap lingkungan? Hak kita adalah menikmati lingkungan ini. Jadi kalau kita mau menikmati lingkungan dengan baik, maka lingkungan juga yang harus baik. Nah, apalagi kemudian memperoleh air bersih. Jadi kalau kita ingin memperoleh air bersih, maka kita harus menjaga saluran sungai-sungai. Jangan sampai dibuang sampah di situ. Kalau sungainya jorok, berarti airnya jadi jorok. Kan merugikan kita. Kemudian apalagi? Mengolah tumbuhan. Nah, itu tadi hak kita mengolah tumbuhan, kita menanam tumbuhan, itu hak kita ya. Untuk apa kita menanam tumbuhan? Ya untuk kita juga. Kita makan kan berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, itu dia. Itu diantaranya hak dan kewajiban. Nah, ini kamu baca nanti di halaman 21 dan 22. Setelah itu di halaman 22 ada tabel seperti ini ya. Itu ada hak yang didapati. Apa yang kamu dapati dari lingkungan tersebut? Kemudian ada kewajiban apa yang harus kamu lakukan terhadap lingkungan tersebut. Ini kamu isi tabelnya ya. Setelah selesai, baru kamu kerjakan mahir. Nah, mahirnya di halaman 11 sampai 13 saja. Itu aja tugasnya ya. Halaman 11 sampai 13 saja. Paham anak-anak? Ya, nanti kirimkan screenshotnya tentang unsur-unsur intrinsik. Susah bilang intrinsik ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini untuk pelajaran kedua anak-anak. Seperti biasa, selesai belajar selesai pertemuan kita membaca kafaratul majelis. Ayo nak, sama-sama kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.